Namaku Nina, usia 28 tahun. Aku bukan wanita sempurna, tapi aku selalu berusaha menjadi yang terbaik untuk orang-orang di sekelilingku. Sejak kecil, aku terbiasa hidup mandiri. Ayahku meninggal saat aku masih duduk di bangku SMP, dan ibuku menikah lagi dengan pria yang sudah memiliki seorang anak perempuan bernama Maya. Dialah adik tiriku. Aku menyambut Maya dengan tangan terbuka saat itu, walaupun dalam hati kecilku ada rasa canggung. Kami tidak pernah benar-benar dekat, karena usianya terpaut cukup jauh dariku, dan dari kecil dia lebih sering tinggal dengan neneknya. Tapi aku selalu berusaha memperlakukannya dengan baik. Setelah lulus kuliah, aku bekerja keras untuk membangun karir di perusahaan properti. Aku memulai dari posisi bawah, bahkan pernah hanya menjadi asisten marketing, hingga akhirnya dipercaya menjadi kepala tim karena kegigihanku. Disinilah aku mengenal Randy, pria yang kini menjadi suamiku. Randy bukan orang kantoran. Ia bekerja serabutan, kadang sebagai fotografer freelance, kadang bantu temannya jualan online. Tapi ia punya senyum manis dan tutur kata lembut. Ia tahu bagaimana menenangkan hatiku yang lelah, dan ia selalu bilang bahwa aku wanita paling kuat yang pernah ia temui. Aku percaya padanya. Tanpa pikir panjang, aku menerima lamarannya setelah 1 tahun pacaran. Kami menikah secara sederhana di rumah, hanya dihadiri keluarga dan teman dekat. Aku bahkan yang menanggung hampir seluruh biaya pernikahan karena katanya Randy masih belum dapat pekerjaan tetap. Tapi aku tidak mempermasalahkan itu. Aku pikir, ini hanya awal. Nanti juga Randy akan bangkit bersama-sama denganku. Setelah menikah, kami tinggal di rumah kecil peninggalan ayahku. Sederhana, tapi nyaman. Aku bekerja dari pagi hingga petang, sedangkan Randy tetap seperti dulu. Kadang bantu-bantu jualan online, kadang duduk di rumah sambil main game. Katanya, masih mencari peluang usaha yang cocok. Aku mulai lelah, tapi aku menahan diri untuk tidak mengeluh. Karena dalam hatiku, aku percaya, suami pasti akan berjuang, hanya butuh waktu. Beberapa bulan setelah pernikahan, ibu tiriku menelepon. Maya katanya ingin merantau ke kota dan butuh tempat tinggal sementara. Aku menyarankan agar ia tinggal di rumah kami. Lagi pula ada kamar kosong di atas. Randy setuju, malah tampak antusias. Ayah dan ibumu pasti senang kalau kamu bantu Maya. Lagian, siapa tahu nanti dia bisa bantu-bantu juga di rumah, kata Randy sambil tersenyum. Maya datang seminggu kemudian. Saat itu usianya 22 tahun, baru lulus kuliah. Cantik, modis, dan sangat manja. Wajahnya selalu penuh makeup, dan bajunya selalu mengikuti tren. Aku pikir itu wajar. Namanya juga anak muda. Di minggu-minggu pertama, aku masih bisa menoleransi semuanya. Maya sering tidur sampai siang, tak pernah menyentuh pekerjaan rumah, dan selalu bilang sedang sibuk, apply kerja. Tapi setelah sebulan berlalu dan tidak ada perubahan, aku mulai resah. Setiap pagi aku bangun pukul 5 untuk menyiapkan sarapan, dan berangkat pukul 6.30. Tapi Maya masih terlelap. Bahkan ketika aku pulang pukul 7 malam, dia masih berada di sofa, memegang ponsel dan tertawa-tawa. Aku mencoba bersabar. Yang membuatku makin tidak nyaman adalah ketika Maya mulai sering berdandan lebih mencolok di dalam rumah. Pakaiannya juga semakin terbuka, kadang hanya mengenakan tank top tipis dan celana pendek super mini. Randy hanya tertawa saat aku mengeluh. Namanya juga anak muda, sayang. Lagian, masa kamu cemburu sama adik sendiri? Aku tidak menjawab. Bukan cemburu, tapi perasaan tidak enak mulai tumbuh dalam hatiku. Aku wanita dewasa, dan cukup peka membaca bahasa tubuh. Tatapan mata Maya ke Randy tidak biasa. Dan Randy, meski tak menunjukkan secara terang-terangan, tidak juga menjaga jarak seperti seharusnya. Suatu hari, aku pulang lebih cepat dari biasanya karena ada meeting yang dibatalkan. Saat membuka pintu rumah, aku mendengar suara tawa mereka dari ruang tamu. Mereka sedang duduk berdua, menonton TV sambil makan camilan. Maya menyandarkan kepalanya di bahu Randy. Aku berdiri di ambang pintu, tercekat. "Oh, Kak Nina udah pulang?" ucap Maya sambil tersenyum santai, seolah tak ada yang salah. Randy langsung berdiri. "Sayang, ini cuma nonton TV kok. Jangan baper, ya." Aku tidak mengatakan apa-apa malam itu.
Tapi di dalam hati, aku mulai goyah. Aku mulai menaruh curiga, mulai merasa ada yang tidak beres. Sejak hari itu, aku beberapa kali sengaja pulang lebih cepat dan selalu saja menemukan mereka bersama, entah di dapur, di ruang tamu, bahkan pernah di kamar kerja milikku, tertawa-tawa seolah mereka pasangan muda yang sedang jatuh cinta. Aku mencoba berbicara dengan Maya, menegurnya secara halus. Maya, kamu tahu kan, sekarang kamu tinggal di rumah kakak dan ada suamiku di sini. Tolong jaga sikap, ya. Maya tersenyum kecil, kakak curiga sama aku? Ih, jangan gitu dong. Aku tuh sayang banget sama Kak Nina. Aku anggap kayak mama sendiri, loh. Jawaban itu aneh, dan aku tahu, itu bukan ungkapan tulus. Ada sesuatu yang dingin dalam nada bicaranya. Tapi aku tak bisa menuduh tanpa bukti. Yang lebih menyakitkan adalah saat aku mendengar dari mertuaku bahwa mereka mulai ragu pada kesetiaanku. Katanya, Maya pernah menangis di hadapan ibu mertua, mengatakan bahwa aku sering pulang malam karena jalan bareng laki-laki kantor. Randy cerita, katanya kamu sering dekat sama atasannya yang duda itu, kata ibu mertua saat menelepon. Aku terdiam, nyaris tak bisa bernapas. Jadi ini rencananya? Menghancurkan citraku di depan mertua? Perlahan tapi pasti, malam itu aku menangis di kamar mandi. Randy tak peduli. Dia malah menuduhku terlalu sensitif, bahkan mengancam akan pergi dari rumah jika aku terus mencurigai Maya. Dia itu adikmu, Nina. Kamu kok tega banget sih mikir yang enggak-enggak? Lagian kamu juga kerja terus, nggak pernah ada waktu buat aku. Bentaknya. Aku menatap Randy malam itu. Aku tidak melihat sosok suami yang dulu memujiku sebagai wanita terkuat. Yang kulihat adalah laki-laki yang malas, yang tak tahu diri, dan mungkin memang sudah berkhianat. Tapi aku belum menyerah. Aku masih mencoba percaya. Aku masih menahan rasa sakit ini, berharap semuanya bisa membaik. Namun, satu hal yang kutahu pasti, aku tidak akan selamanya diam. Hari itu, aku baru saja pulang dari kantor dengan kepala pening. Proyek besar sedang dalam tahap audit, dan timku berada dalam tekanan tinggi. Tapi begitu aku membuka pintu rumah, aroma masakan memenuhi udara. Tidak seperti biasanya, rumah tampak rapi dan penuh aroma sedap. Di meja makan, tampak Randy dan Maya tengah tertawa bersama. Di hadapan mereka tersaji ayam bakar, sup bening, dan sambal terasi, makanan kesukaan Randy. Aku berdiri terpaku. Maya langsung melirikku lalu tersenyum lebar. Kak Nina capek, ya? Nih, aku masakin buat kita bertiga. Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu ini bukan sekadar niat baik. Maya tidak pernah memasak sebelumnya, bahkan menyentuh dapur pun jarang. Ini pasti ada maksud. Randy tampak senang bukan main, lalu menyodorkan piring padaku. Ayo, makan dulu. Maya masaknya enak banget, loh. Malam itu, aku makan dengan diam. Perasaan di dalam hatiku campur aduk. Aku mulai merasa seperti orang asing di rumahku sendiri. Seolah Maya adalah istri yang sesungguhnya, dan aku hanya tamu yang pulang kerja lalu tidur. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mengambil cuti sehari. Aku butuh waktu untuk menyendiri, berpikir jernih. Tapi niat itu berubah saat ibu mertua datang tiba-tiba ke rumah. Nina, panggilnya dari depan rumah, suaranya lantang. Aku buru-buru membukakan pintu. Tapi belum sempat aku menyambut, Maya langsung melesat dari dalam, memeluk ibu mertua sambil menangis. Ibu, aku nggak kuat lagi. Kak Nina tuh jahat sama aku, dia nuduh aku macam-macam. Ibu mertua menatapku tajam. Apa maksudnya ini, Nina? Aku berdiri terpaku, masih tak mengerti. Bu, saya nggak ngerti. Maya terisak. Kak Nina nuduh aku deketin Mas Randy. Dia bilang aku goda-godain Mas Randy. Aku cuma bantu di rumah, Bu. Aku cuma pengen bikin suasana rumah jadi enak, tapi dia malah nuduh aku yang enggak-enggak. Bahkan dia bentak-bentak Mas Randy. Mataku membelalak. Aku tak pernah membentak Randy, apalagi Maya. Aku memang pernah menegur Maya karena pakaiannya yang tak pantas di rumah, tapi aku tidak pernah melakukan lebih dari itu. Bukan aku yang memulai ini. Aku akhirnya bersuara. Maya yang terlalu dekat sama Randy.
Bahkan aku beberapa kali pulang dan lihat mereka mesra. Ibu mertua mengangkat alis. Mesra? Maksudmu apa? Mereka duduk berdempetan, bercanda berdua, bahkan, pernah aku lihat Maya bersandar di bahu Randy. Maya langsung memekik, itu karena kakak gak pernah di rumah. Aku kesepian, aku anggap Mas Randy kayak kakak sendiri. Lagian, Kak Nina juga sering pulang malam. Siapa yang tahu apa yang dilakukannya di luar sana? Aku menahan napas. Apa maksudmu, Mai? Aku membentak, kali ini tak kuasa lagi menahan emosi. Ibu mertua berdiri, menepuk meja. Sudah, aku gak mau dengar kalian bertengkar di rumah ini. Nina, selama ini kamu kerja terus, lupa tanggung jawab sebagai istri. Maya bilang kamu sering dijemput laki-laki kantormu, itu benar? Aku benar-benar tidak percaya. Maya sudah sejauh ini memutarbalikkan kenyataan. Aku dijemput oleh supir kantor saat lembur, karena itu kebijakan perusahaan, dan Maya tahu itu. Aku menggeleng dengan marah. Bu, jangan mudah percaya. Maya bohong. Dia yang mendekati suami saya, bukan sebaliknya. Dan saya selalu bekerja demi keluarga ini. Randy bahkan tak punya penghasilan tetap. Jangan hina suamimu sendiri, bentak ibu mertua. Kalau kamu gak bisa jaga rumah tangga, jangan salahkan Maya. Kamu itu istri, Nina. Tugas mengurus suami, bukan sibuk kerja sampai larut malam. Air mataku menetes. Luka di hati ini semakin dalam. Aku disalahkan, difitnah, dan direndahkan di rumahku sendiri. Dan Randy? Dia berdiri di pojok ruangan. Diam. Tak satu kata pun membelaku. Tatapannya justru menyalahkanku. Mungkin Maya benar, katanya pelan. Aku merasa sendiri, Nina. Kamu terlalu sibuk. Maya hadir saat aku butuh teman ngobrol, itu aja. Aku menatapnya, hampa. Jadi sekarang kamu membenarkan kedekatan kalian? Tanyaku gemetar. Bukan gitu. Tapi, kamu juga harus introspeksi diri. Kalimat itu mematahkan hatiku. Suami yang dulu memujiku sebagai wanita kuat, kini menyalahkanku karena dia memilih berselingkuh dengan adik tiriku sendiri. Hari itu, aku mengunci diri di kamar. Menangis sepuasnya. Bahkan saat malam datang, tak ada seorang pun yang mengetuk pintu kamarku. Randy tidur di sofa, Maya entah di mana. Paginya, aku pergi tanpa sarapan. Kupandangi satu persatu kartu ATM yang ada di dompetku. Dulu aku buatkan untuk Randy, agar ia tak perlu merepotkanku kalau butuh uang. Tapi kini, aku sadar aku sedang memberi makan ular di pelukanku. Aku keban. Semuanya ku blokir. Aku ubah PIN, dan membekukan seluruh akses digitalnya. Tak ada satupun lagi yang bisa diambil oleh Randy tanpa seizinku. Kemudian, aku pulang. Tak berkata sepatah kata pun. Tapi Maya menyambutku dengan sinis. Wah, Kak Nina pulang cepat. Enggak dijemput Pak Duda hari ini. Aku menoleh tajam. Cukup. Aku udah terlalu sabar. Kamu boleh terus main drama, Maya. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu, aku enggak akan diam. Maya tertawa kecil. Kakak mau apa? Cerita ke ibu? Ibu lebih percaya aku. Kakak cuma penghasil uang, tapi aku yang bikin rumah ini hidup. Aku tertawa pahit. Rumah ini, kamu bilang hidup? Rumah ini jadi beracun karena kamu. Hari itu, aku duduk di depan laptop, mulai menulis surat untuk ibuku. Surat yang menjelaskan semua. Aku juga mulai mencatat semua kejadian, mengumpulkan bukti. Aku pasang CCTV kecil di ruang tamu dan dapur. Aku juga minta sopir kantorku memberikan pernyataan tertulis bahwa dia yang menjemputku tiap malam. Aku tahu, mereka menganggap aku lemah. Tapi aku tidak akan kalah di rumahku sendiri. Kalau Maya ingin suamiku, silakan. Aku tidak akan berjuang untuk pria malas dan pengkhianat. Tapi aku akan memperjuangkan harga diriku. Aku akan tunjukkan siapa Nina sebenarnya. Dan hari pembalasan, tinggal menunggu waktu. Pagi itu, aku duduk di taman kecil belakang rumah. Tangan menggenggam secangkir teh yang sudah dingin. Mata sembab karena semalaman tak bisa tidur. Suara burung yang biasanya menenangkan, kini tak berarti apa-apa. Rumah ini sudah tak terasa seperti rumah lagi.
Tiba-tiba pintu belakang terbuka. Maya muncul sambil membawa cucian. "Oh, Kak Nina di sini. Maaf, aku kira nggak ada orang," katanya sok polos, lalu mulai menjemur pakaian. Pakaian Randy. Aku hanya menatapnya sebentar lalu kembali menunduk. Aku sudah tidak ingin beradu mulut. Tapi Maya tak berhenti. "Kak, aku mau minta maaf deh kalau kemarin aku kelewatan. Tapi jujur aja, aku cuma pengen bantu Randy. Mas Randy, biar dia gak terlalu stres. Kakak kan tahu sendiri dia lagi susah cari kerja." Aku menoleh pelan. "Kamu bantu dia atau kamu rebut dia?" Maya pura-pura terkejut. "Kak, aku adik tiri kakak, loh. Masa sih kakak mikir segitunya?" Aku cuma kasihan. Aku berdiri, menatapnya tajam. "Kamu tahu apa artinya kasihan? Kasihan itu waktu aku membiarkan kamu tinggal di sini. Kasihan itu waktu aku belikan kamu baju, kasih uang jajan, bahkan bantu kamu daftar kuliah online. Tapi kamu balas semuanya dengan cara begini." Maya terdiam sesaat, tapi lalu tertawa kecil. "Ya ampun, Kak Nina. Kalau kakak merasa udah terlalu baik, ya udah usir aku aja. Tapi kalau kakak lakukan itu sekarang, semua orang bakal tahu kakak takut aku beneran deket sama Mas Randy." Lalu dia berbalik, masuk ke rumah, meninggalkanku dengan perasaan yang campur aduk antara marah, kecewa, dan sakit hati. Tapi aku tak akan mengambil keputusan dengan emosi. Tidak sekarang. Hari itu aku putuskan untuk bekerja dari rumah. Komputer dan file kantor kubawa pulang. Aku perlu waktu untuk menyusun rencana. Saat aku berada di ruang kerja, ponselku bergetar. Sebuah pesan masuk dari asisten manajer HRD di kantorku. "Bu Nina, kami sudah menghubungi Pak Darto, supir perusahaan yang biasa menjemput Ibu. Kami siap membuat surat pernyataan resminya seperti yang diminta." Aku menarik napas lega. Bukti ini akan sangat penting, apalagi jika Maya terus melancarkan fitnah. Di sore hari, aku iseng memeriksa CCTV yang kupasang beberapa hari lalu. Dan hatiku langsung tercekat. Dalam rekaman itu terlihat Maya dan Randy duduk sangat dekat di sofa. Maya menyenderkan kepala di bahu Randy, dan suamiku tidak menolaknya. Bahkan tangannya sempat membelai rambut Maya. Hatiku seperti diremas-remas. "Astagfirullah," bisikku lirih. Rekaman itu berlangsung hampir 10 menit, dan di akhir video, Maya mencium pipi Randy lalu tertawa. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi jelas bukan tentang pekerjaan rumah. Air mataku menetes. Sakit. Tapi aku tetap duduk diam. Ini bukan saatnya menangis. Ini saatnya bertindak. Malam itu, setelah makan malam yang hening, aku mengajak Randy bicara di kamar. Maya sudah naik ke atas, pura-pura tak tahu. "Randy, aku tahu kamu dekat sama Maya." Dia menatapku. "Apa maksudmu?" Aku lihat dari rekaman CCTV. Wajahnya langsung berubah. Tegang. Tapi dia masih mencoba membela diri. "Kamu pasang CCTV di rumah sendiri? Kamu curigain aku?" "Aku pasang karena aku capek dicurigai sama adik tiriku sendiri dan disalahkan di depan ibumu. Sekarang aku yang tanya, kamu memang selingkuh dengan Maya, kan?" Dia mengusap wajah. "Aku nggak tahu, Nina. Aku bingung. Kamu sibuk banget, dan Maya selalu ada buat aku. Aku nggak pernah punya niat buat nyakitin kamu, tapi aku juga nggak bisa pura-pura gak butuh perhatian." Hatiku makin hancur. Jadi sekarang aku yang salah karena bekerja keras? Jadi kamu salahkan aku karena aku kerja? Karena aku yang biayai hidup kita? Karena aku yang kasih kamu ATM, kendaraan, dan semua ini? Suaraku mulai meninggi. "Aku nggak minta kamu jadi bos di rumah ini." Bentaknya. "Kamu yang terlalu ambisius. Kamu lebih mikirin kantor daripada suamimu." Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menahan tangis. "Kalau begitu, Randy, aku akan mudahkan semuanya. Kamu bisa pergi dari rumah ini. Aku gak mau hidup serumah dengan pengkhianat dan wanita yang mengkhianati darah dagingku sendiri." Dia mendengus. "Ini juga rumah gue?" Aku berjalan ke laci dan mengambil berkas rumah. "Sertifikat ini atas namaku. Semua cicilan aku yang bayar. Kalau kamu gak mau pergi, silakan.
Tapi aku yang akan keluar dan mulai hidup baru. Dia tak berkata-kata, hanya menatapku tajam. Keesokan harinya, aku mengemasi barang-barangku. Kupindahkan sebagian ke apartemen sewa kecil yang aku booking diam-diam semalam. Aku hanya membawa pakaian, laptop, dan beberapa dokumen penting. Sisanya biarlah jadi kenangan pahit. Sebelum pergi, aku menaruh sebuah map tebal di meja ruang tamu. Di dalamnya ada salinan rekaman CCTV, fotokopi rekening yang telah diblokir, dan surat keterangan dari HRD tentang siapa yang biasa menjemputku. Di atasnya, aku tulis, untuk Ibu dan Maya. Ini kebenarannya. Jangan cari aku. Aku sudah selesai. Aku keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang. Beberapa hari kemudian, aku mendapat kabar dari tetangga bahwa ibu mertuaku datang marah-marah. Katanya ATM yang biasa dipakai Randy sudah tidak bisa dipakai. Maya mengadu bahwa aku kabur dan membawa semua uang. Tapi begitu ibu mertuaku membaca isi map itu, semuanya berubah. Aku dapat pesan panjang dari beliau. Berisi permintaan maaf. Dia terkejut dan kecewa, tapi aku tidak membalasnya. Aku butuh waktu untuk memaafkan. Luka ini belum kering. Hari-hari di apartemen terasa sunyi. Tapi juga tenang. Aku mulai menata hidupku kembali. Fokus ke pekerjaan, ke diri sendiri. Aku ikut kelas yoga, terapi trauma ringan, bahkan mulai menulis kembali. Tulisan-tulisan pribadiku tentang luka dan penyembuhan. Suatu malam, Maya mengirim pesan. Kak, aku tahu aku salah. Tapi tolong jangan benci aku. Aku cuma terlalu bodoh dan gak sadar aku udah hancurin keluarga orang. Aku membaca pesannya sambil menghela napas panjang. Tidak mudah memaafkan. Tapi aku tahu, membenci terus hanya akan membuat lukaku bernanah. Balasanku singkat. Aku tidak membenci kamu. Tapi aku juga tidak butuh kamu dalam hidupku. Silakan lanjutkan hidupmu. Aku juga akan melanjutkan hidupku. Saat itu, aku sadar, terkadang, untuk sembuh, kita tidak butuh balas dendam. Kita hanya butuh melepaskan dan memilih untuk bahagia. Sudah 3 minggu sejak aku keluar dari rumah itu. Rumah yang dulu penuh harapan, kini lebih mirip panggung sandiwara penuh kebohongan. Sejak aku pergi, aku tak pernah kembali, bahkan untuk sekadar mengambil barang-barang yang tersisa. Hatiku masih terlalu perih. Namun luka itu perlahan berubah menjadi tekad. Aku ingin hidupku kembali, tanpa mereka. Apartemen kecil yang kusewa mulai terasa nyaman. Aku mengecat dindingnya dengan warna pastel, menggantung beberapa foto masa kecil bersama almarhum ayahku, dan mulai menanam tanaman di balkon. Semua kulakukan sebagai bagian dari penyembuhan. Namun sesekali, aku masih mendapat kabar dari dunia yang kutinggalkan. Dina, rekan kerja sekaligus sahabatku, menjadi jendela kecilku ke rumah lamaku. Nin, kamu tahu nggak? Tadi siang Randy datang ke kantor. Mukanya kusut banget. Katanya Maya ngambek, gak mau masak, gak mau ngurus rumah, kata Dina di ujung telepon sambil terkekeh. Aku hanya menghela napas. Dia pikir rumah tangga itu bisa semudah drama Korea. Dina tertawa. Yang lucu, dia ngadu ke Bu Yuni, HRD. Katanya kamu nutup semua akses ke rekening dan gak tanggung jawab sama keluarga. Tapi Bu Yuni langsung tunjukin surat yang kamu kasih tempo hari. Langsung diam dia. Aku mengangguk pelan, bersyukur telah mengantisipasi semuanya. Kini aku bisa tersenyum meski getir. Namun malam itu juga, saat sedang membaca buku di sofa, ponselku kembali berdering. Kali ini bukan dari Dina, tapi dari nomor tak dikenal. Aku nyaris tak mengangkatnya, tapi rasa penasaran mengalahkan kewaspadaan. Halo? Sapaku pelan. Nina, ini Mama. Suara itu, suara ibu mertuaku. Tegas, bergetar. Aku tak menjawab seketika. Aku tahu kamu marah. Kamu kecewa. Tapi, Mama mohon, maukah kamu datang ke rumah sebentar saja? Ada yang ingin Mama bicarakan langsung. Aku diam cukup lama. Lalu aku jawab, besok, jam 10 pagi. Tapi aku hanya akan duduk dan mendengar. Bukan untuk kembali. Terima kasih, Nak. Mama tunggu, ucapnya sebelum menutup telepon. Keesokan harinya,
Aku berdiri di depan rumah yang dulu kukira akan jadi tempatku membesarkan anak-anak. Tapi kenyataan berkata lain. Pintu terbuka sebelum aku sempat mengetuk. Ibu mertuaku langsung memelukku. Pelukannya hangat, tapi penuh rasa bersalah. Masuklah. Mama sudah siapkan teh dan kue kesukaanmu. Aku masuk. Rumah itu terasa asing. Mungkin karena aku tak lagi menjadi bagian darinya. Di ruang tamu, kulihat Maya duduk dengan mata sembab. Randy berdiri di dekat jendela, tampak lebih kurus dan tak terurus. Mereka seperti dua orang asing yang tak kukenal. Terima kasih sudah datang, Nina, ucap ibu mertuaku. Mama minta maaf. Mama benar-benar minta maaf karena lebih percaya pada Maya daripada kamu. Mama salah besar. Aku hanya mengangguk. Saya sudah tidak berharap permintaan maaf, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang. Maya menatapku, lalu berlutut di hadapanku. Kak, maaf, aku gak tahu harus ngomong apa. Aku hancur. Mas Randy, dia bukan seperti yang kupikir. Setelah kakak pergi, dia gak peduli lagi sama aku. Dia marah kalau aku gak layani dia. Aku pikir aku bisa gantiin kakak, tapi ternyata aku cuma jadi pelarian. Aku menatapnya tajam. Apa kamu kira akan bahagia dengan menyakiti orang lain? Dia terisak. Aku bodoh, Kak. Randy melangkah maju. Nina, aku tahu aku sudah salah besar. Aku kehilangan semuanya sejak kamu pergi. Aku kehilangan rumah, kedamaian, bahkan harga diri. ATM yang kamu blokir itu ternyata lebih berarti dari yang kupikir. Ternyata aku gak mampu hidup tanpa kamu. Aku menahan napas. Kata-katanya tak menyentuhku. Justru makin menegaskan bahwa ia hanya menyesal karena kehilangan kenyamanan, bukan karena kehilangan aku sebagai istri. Aku kesini bukan untuk dengar penyesalan kalian, ujarku tegas. Aku cuma ingin memberikan ini. Dari tas, aku keluarkan sebuah map biru berisi berkas perceraian. Aku letakkan di meja. Suasana langsung senyap. Aku sudah teken semuanya. Aku hanya butuh tanda tanganmu, Randy. Dia terdiam. Matanya membelalak. Kamu beneran mau cerai? Sudah dari awal, aku hanya menunggu waktu dan dokumen lengkap. Lalu kita, rumah ini, semua yang udah kita bangun. Aku tersenyum pahit. Kita tidak pernah membangun apa-apa. Aku yang bangun. Kamu cuma tinggal di dalamnya. Ibu mertuaku menangis pelan, menunduk tak sanggup melihat. Maya masih terisak di lantai. Setelah semua ini selesai, rumah ini akan aku jual. Kalian boleh cari tempat tinggal lain. Aku akan kasih waktu sebulan untuk pindah. Randy masih tak menjawab. Tapi ku tahu, kali ini dia tak akan bisa menyangkal kenyataan. Sebelum aku pergi, ibu mertuaku memanggilku. Ne? Mama tahu ini mungkin sudah terlambat. Tapi Mama hanya ingin bilang, kamu adalah menantu terbaik yang pernah Mama punya. Dan Mama sangat menyesal sudah menyakitimu. Aku menatap matanya. Ada luka di sana. Tapi luka itu bukan lagi urusanku. Aku berjalan keluar tanpa menoleh ke belakang. Langkahku ringan. Langit terlihat lebih cerah, seolah ikut merayakan kebebasanku dari luka yang selama ini mengikat. Minggu berikutnya, aku menerima kabar bahwa Randy akhirnya menandatangani surat cerai. Prosesnya berjalan cepat, karena tak ada harta bersama yang perlu diperebutkan. Semua atas namaku, termasuk rumah itu. Aku menjual rumah itu ke sebuah keluarga muda yang baru menikah. Saat menyerahkan kunci, mereka bertanya, apa kenangan paling berharga di rumah ini, Bu? Aku tersenyum. Kenangan tentang bagaimana caranya bertahan, dan akhirnya memilih pergi. Dengan uang hasil penjualan rumah, aku membeli sebuah rumah mungil di pinggiran kota. Tenang, nyaman, dan jauh dari drama masa lalu. Rumah itu kuisi dengan hal-hal yang membuatku bahagia. Lukisan-lukisan, buku, tanaman, dan cermin besar yang selalu mengingatkanku. Aku telah bertahan. Aku kembali menulis, kini sebagai profesi. Cerita pertamaku kuterbitkan di platform digital. Judulnya, Adik Tiriku dan Suami yang Tak Pernah Layak Kucintai. Tulisan itu viral. Banyak perempuan yang merasa terwakili, banyak yang menangis membaca kisahku, dan banyak pula yang berkata,
Kamu telah menyuarakan suara kami yang selama ini diam. Hidup memang tak selalu adil, tapi aku bersyukur. Dari reruntuhan yang menyakitkan, aku membangun kembali hidupku. Bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan bisa bangkit bahkan dari luka yang terdalam. Dan aku, Nina, bukan lagi istri dari Randy, bukan juga kakak tiri dari Maya. Aku adalah diriku sendiri, utuh, tangguh, dan berdiri dengan kepala tegak. Hampir 3 bulan berlalu sejak aku resmi bercerai dari Randy. Rasanya seperti membuka jendela di pagi hari setelah badai panjang, udara segar menerpa, langit biru terbentang luas. Aku tak pernah menyangka bahwa sebuah perceraian justru menjadi awal dari lembaran hidup yang jauh lebih indah. Setiap hari kini kulewati dengan rutinitas yang menyenangkan. Pagi hari kuisi dengan menulis, siang aku pergi ke kafe kecil langganan untuk membaca atau bekerja, dan malam hari adalah waktuku memanjakan diri dengan teh hangat serta musik lembut. Aku mulai mendapatkan banyak tawaran menulis dari penerbit-penerbit digital. Ceritaku yang viral itu rupanya membawa angin segar. Para editor mulai melirik, bahkan ada yang menawariku kontrak eksklusif untuk serial tulisan dengan bayaran yang cukup besar. Suatu siang, saat sedang duduk di kafe langganan, seorang pria menghampiriku. Rapi, berjas biru tua, wajahnya bersih dan matanya tajam namun hangat. "Maaf, Anda yang bernama Nina Rahmadani?" tanyanya sopan. Aku mengangguk sedikit bingung. "Iya, ada yang bisa saya bantu?" Dia tersenyum. "Saya Rafael, editor dari penerbit Merah Langit. Kami tertarik menerbitkan buku Anda." Aku menatapnya heran. "Langsung ke lapangan?" "Bukannya biasanya via email." Dia tertawa pelan. "Biasanya iya, tapi tulisan Anda begitu kuat. Kami ingin menunjukkan bahwa kami serius." Sejak pertemuan itu, kehidupanku melesat naik. Rafael menjadi perantara untuk semua urusan penerbitan. Kami sering bertemu, berdiskusi, dan pelan-pelan, aku mulai nyaman. Ia berbeda dengan Randy. Rafael tak pernah meremehkan, apalagi menyuruh-nyuruh. Ia mendengar, menghargai, dan lebih sering membuatku tertawa di saat aku lupa caranya tersenyum. Namun meski hidupku perlahan membaik, masa lalu kadang masih mencoba mengetuk pintu. Suatu sore, aku menerima pesan dari nomor Maya. "Kat, maaf mengganggu. Aku hanya ingin bilang, aku sedang di rumah sakit. Bisa kakak datang?" Aku sempat menimbang. Kenapa aku harus peduli pada seseorang yang dulu tega menjatuhkan dan mengkhianatiku? Tapi hatiku tak sekeras itu. Aku tahu betul perihnya tak punya siapa-siapa. Akhirnya aku datang. Maya terbaring di ranjang rumah sakit, wajahnya pucat dan tubuhnya tampak jauh lebih kurus. "Kenapa kamu bisa sampai begini?" tanyaku lirih. Maya menatapku lama sebelum berkata, "Randy ninggalin aku. Setelah surat cerai itu selesai, dia sempat tinggal sama aku. Tapi cuma beberapa minggu. Setelah itu dia hilang." Katanya, dia gak sanggup hidup susah. Uang dari jual rumah pun udah habis dia pakai buat foya-foya. Aku menarik napas dalam. Aku sempat hamil, Kak. Tapi karena stres dan kurang gizi, aku keguguran. Hatiku berdesir. Walau tak pernah membenarkan perbuatannya, aku tak bisa menyangkal, saat ini Maya bukan lagi musuh, melainkan wanita yang jatuh dan rapuh. "Lalu, sekarang kamu tinggal di mana?" tanyaku pelan. "Kontrakan kecil. Aku kerja jadi kasir minimarket. Tapi sakit ini bikin aku dipecat. Aku gak tahu harus kemana." "Kek, aku gak minta apa-apa. Aku cuma pengen dengar suara kakak. Aku kangen masa kecil dulu. Waktu kita masih main boneka bareng. Waktu aku belum serusak ini." Air mataku menetes tanpa izin. Semua luka yang dia beri memang menyakitkan, tapi sekarang aku sadar, ia juga korban dari kurangnya kasih sayang. Sejak ibu kandungku menikah lagi dan Maya hadir di hidupku, semuanya berubah. Tak ada kehangatan keluarga. Hanya persaingan diam-diam dan rasa iri yang mengendap terlalu lama. Aku menggenggam tangannya. "Maya, kamu salah. Tapi kamu masih punya kesempatan. Jangan hancurkan sisa hidupmu." "Bangkit." Dia menangis, dan untuk pertama kalinya, aku tak merasa kalah. Justru aku merasa menang, karena aku bisa memaafkan, bukan membalas.
Setelah Maya keluar dari rumah sakit, aku membantunya mencarikan tempat tinggal dan pekerjaan yang layak. Bukan karena aku masih menganggapnya adik, tapi karena aku ingin menutup lembaran luka itu dengan tenang. Beberapa minggu kemudian, Rafael kembali mengajakku bertemu. Tapi kali ini bukan untuk membahas tulisan. Boleh aku ajak kamu ke suatu tempat? Tanyanya sambil tersenyum misterius. Aku mengangguk. Asal gak bawa aku ke tempat aneh-aneh ya. Dia tertawa. Tenang aja. Ini tempat yang spesial. Ternyata ia membawaku ke sebuah villa di pinggir danau. Pemandangannya indah, tenang, dengan suara gemericik air yang menenangkan. Di sana sudah disiapkan makan malam kecil, lengkap dengan cahaya lilin. Aku tahu kamu pernah melalui banyak luka. Dan aku gak ingin terburu-buru. Tapi, Nina, aku ingin kamu tahu, kamu tidak sendirian. Dan jika kamu mengizinkan, aku ingin jadi bagian dari hidupmu. Perlahan-lahan, sebisaku. Hatiku berdegup. Aku yang biasanya kuat dan tenang, tiba-tiba gugup. Aku gak bisa janji akan mudah. Aku pernah gagal. Dia mengangguk. Aku gak butuh sempurna. Aku hanya ingin kamu yang apa adanya. Aku tertawa kecil. Kamu selalu punya kata-kata yang bikin aku bingung harus marah atau senyum. Aku pilih senyum aja, ya. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah lama, aku tertawa lepas. Seolah semua luka telah mengering, meninggalkan bekas yang justru memperindah jiwaku. Beberapa bulan kemudian, bukuku terbit secara resmi. Judulnya, Perempuan yang Bangkit dari Rumah Penuh Dusta. Buku itu jadi bestseller di minggu pertama. Aku diundang ke berbagai acara, bahkan di TV nasional. Banyak perempuan menghubungiku, bercerita, dan berbagi luka. Mereka bilang, kisahku memberi mereka kekuatan. Dan saat aku duduk sendiri di ruang baca kecilku, memandang keluar jendela dengan teh di tangan, aku tersenyum sendiri. Dulu aku pikir kehilangan suami dan keluarga akan menghancurkan hidupku. Tapi ternyata, justru dari kehilangan itu aku menemukan kembali diriku sendiri. Sekarang, aku bukan lagi istri dari pria pemalas, bukan lagi kakak tiri dari pengkhianat, bukan lagi menantu dari mertua yang buta hati. Aku adalah aku. Seorang perempuan yang tahu kapan harus bertahan dan kapan harus pergi. Seorang perempuan yang memilih dirinya sendiri setelah sekian lama dikhianati. Dan aku tak menyesal sedikit pun. Namaku makin dikenal, bukan hanya sebagai penulis yang kisahnya menggugah banyak hati, tapi juga sebagai wanita yang berani berdiri di atas luka dan bangkit. Namun di balik semua pencapaian itu, hidupku tetap sederhana. Aku tetap Nina yang suka menyapu sendiri rumah kecilku, Nina yang suka menanam bunga di pekarangan, dan Nina yang tak pernah bisa menolak mie rebus tengah malam saat sedang menulis. Rafael, yang kini menjadi kekasihku secara perlahan, hadir dengan cara yang paling menenangkan. Ia tak pernah memaksaku bercerita tentang masa laluku. Tapi ia selalu hadir saat aku mulai sesak oleh kenangan. Ia tak pernah menjanjikan surga, tapi dengan hadirnya, hidupku serasa lebih utuh. Suatu sore, ketika aku sedang menandatangani tumpukan buku pre-order di ruang kerja, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Biasanya aku akan mengabaikannya, tapi entah mengapa aku menjawab. Halo? Nina? Suara itu terdengar berat, lelah, dan sangat familiar. Aku terdiam. Napasku tertahan. Randy? Iya, ini aku. Maaf, aku mengganggu. Seketika seluruh kenangan lama seperti diputar ulang di kepalaku. Suara pintu dibanting, suara Maya menuduhku, wajah ibu mertuaku yang menatapku dengan hina. Ada apa? Tanyaku dingin. Aku salah. Aku bodoh. Aku kehilangan segalanya, Nina. Setelah kau pergi, aku kira hidupku akan tetap baik-baik saja. Ternyata tidak. Maya meninggalkanku begitu saja setelah tahu aku tak punya apa-apa. Ibuku bahkan menolak menampungku lagi karena katanya aku mempermalukan keluarga. Aku menahan diri untuk tidak tertawa miris. Aku tinggal di kosan sempit. Kerja serabutan. Kadang jadi tukang antar makanan. Kadang bantu ngepel di warung. Nina, aku tahu aku gak pantas minta ini, tapi, bisakah aku bicara sebentar saja denganmu? Langsung. Di tempat umum pun tak apa. Aku menarik napas panjang.
Aku tidak lagi menyimpan amarah seperti dulu. Tapi juga tidak ada cinta tersisa. Hanya rasa iba, mungkin. Baiklah. Di taman kota. Besok pukul 5 sore. Jangan lebih dari 15 menit, ujarku mantap. Keesokan harinya, aku datang tepat waktu. Randy sudah duduk di bangku kayu di bawah pohon besar. Pakaiannya lusuh. Wajahnya tirus dan tak terawat. Tak ada lagi bekas pria yang dulu sering berdiri di depan cermin sambil menyisir rambut dan memakai parfum mahal. Nina, ia berdiri canggung. Aku hanya mengangguk singkat. Bicara. Ia menunduk. Setelah kita cerai, aku menyadari satu hal, kamu adalah satu-satunya orang yang sungguh peduli padaku. Tapi aku malah memperlakukanmu seperti pelayan. Aku diam. Dan Maya, ternyata selama ini dia memang punya rencana sendiri. Dia memanfaatkan aku untuk menghancurkanmu. Bahkan sebelum kita menikah, dia sudah sering menjelek-jelekkanmu di belakang. Aku terperangah. Maksudmu? Randy menatapku. Waktu kamu kerja lembur dan sering pulang malam, dia selalu cerita ke aku betapa kamu sok jadi wanita karir. Dia bilang kamu sebenarnya gak cinta aku, kamu cuma pengen status. Aku mengepalkan tangan. Dan kamu percaya begitu saja? Aku bodoh. Dia adikmu, kupikir dia tahu dirimu lebih baik. Kupikir dia jujur. Tapi sekarang aku tahu, dia cuma iri. Aku menatap jauh ke depan, menahan amarah yang muncul kembali. Kamu tahu gak, apa yang paling menyakitkan waktu itu? Bukan kamu selingkuh. Tapi kamu membiarkan mereka menghina aku di depan mataku. Kamu membiarkan ibumu meludahi harga diriku, dan kamu diam. Randy menunduk dalam. Aku minta maaf. Aku menyesal. Apa kamu pikir satu permintaan maaf bisa menghapus semuanya? Tidak, katanya lirih. Aku tahu aku tak bisa mengubah masa lalu. Tapi aku ingin kamu tahu, aku sudah menerima hukumannya. Dan aku hanya ingin minta satu hal. Aku mendengus kecil. Apa lagi? Maafmu, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Agar kamu gak bawa luka ini terus. Aku menatapnya lama. Kemudian aku berdiri. Sudah lama aku memaafkan. Tapi bukan karena kamu pantas mendapatkannya. Melainkan karena aku pantas untuk bahagia. Aku meninggalkannya di sana. Tanpa dendam. Tanpa benci. Hanya ada ruang kosong yang perlahan ditutup oleh damai. Beberapa hari kemudian, aku mendapat undangan dari sebuah stasiun TV nasional. Mereka ingin mengundangku sebagai narasumber dalam acara bertema Perempuan dan Perjuangan. Rafael yang kini secara resmi menjadi manajer sekaligus kekasihku, tentu mendukung penuh. Saat aku tampil di acara itu, aku menceritakan sebagian besar kisah hidupku. Tapi bukan dengan nada menyedihkan, melainkan dengan kekuatan. Aku ingin perempuan-perempuan di luar sana tahu bahwa mereka berhak pergi dari hubungan yang menyakitkan. Mereka berhak mencintai diri sendiri lebih dulu. Setelah acara itu tayang, aku menerima ribuan pesan. Termasuk dari ibu mertuaku. Nina, aku melihatmu di TV. Maafkan aku. Ternyata kamu jauh lebih berharga dari yang pernah kami kira. Aku malu pernah memperlakukanmu seperti itu. Untuk pertama kalinya, aku menangis bukan karena sakit, tapi karena rasa lega. Aku tidak membalas pesannya. Tak perlu. Kadang, cukup Tuhan saja yang menyaksikan bahwa kita telah menang, tanpa harus diumumkan ke siapapun. Beberapa bulan kemudian, Rafael melamarku. Di taman kecil tempat pertama kali dia mengajakku bicara serius. Aku tahu kamu pernah patah. Tapi bolehkah aku jadi orang yang menjaga setiap kepingnya agar tak jatuh lagi, katanya dengan mata teduh. Aku menangis sambil mengangguk. Bukan karena takut atau trauma, tapi karena aku tahu, kali ini aku memilih dengan mata terbuka dan hati yang penuh syukur. Pernikahan kami sederhana. Hanya sahabat-sahabat terdekat, beberapa rekan kerja, dan pastinya Maya, yang kini bekerja di sebuah yayasan sosial dan perlahan memperbaiki hidupnya. Ia datang membawa bunga, memelukku dan berbisik, "Terima kasih sudah gak membenciku selamanya." Aku tersenyum. Karena kita tak selamanya jadi musuh. Tapi semoga bisa jadi manusia yang saling mendoakan. Kini, hidupku jauh berbeda. Aku tinggal di rumah kecil di pinggiran kota bersama Rafael.
Kami bahagia, tidak mewah, tapi hangat dan penuh cinta. Bukuku makin banyak dibaca, dan aku kerap diminta jadi pembicara di acara-acara perempuan. Tapi aku tidak pernah melupakan siapa aku dulu. Perempuan yang dihina mertua, yang dikhianati suami, yang dijatuhkan oleh adik tirinya sendiri. Karena tanpa semua itu, aku tak akan jadi Nina yang sekarang. Sudah 1 tahun berlalu sejak aku dan Rafael menikah. Hidup kami tenang, tak berlebihan, tapi penuh syukur setiap harinya. Kami memilih untuk tinggal di sebuah rumah mungil yang kami bangun bersama dari nol. Tidak di pusat kota, tapi di pinggiran yang sejuk, jauh dari keramaian, dan lebih dekat ke alam. Rafael, lelaki yang dulunya hanya aku kenal sebagai teman diskusi buku, kini menjadi sahabat hidup yang tak pernah berhenti mendukungku. Ia selalu menjadi orang pertama yang membaca naskahku, dan selalu jadi yang paling jujur saat memberi masukan. Hidupku bersamanya terasa ringan, bukan karena tanpa masalah, tapi karena kami saling menguatkan. Suatu hari, Rafael pulang membawa sebuah bingkisan. Isinya adalah undangan seminar nasional bertajuk Perempuan Berdaya, Perempuan Bahagia. Panitianya menghubungi aku tadi siang, kata Rafael sambil duduk di sebelahku. Mereka ingin kamu jadi pembicara utama. Temanya tentang perempuan yang bangkit dari pengkhianatan dan membangun hidupnya dari luka. Aku menatap undangan itu lama. Sudah banyak yang kamu tolong lewat tulisanmu. Nah, sekarang waktunya kamu bicara langsung dengan mereka. Membagikan keberanianmu, ujar Rafael sambil menggenggam tanganku. Aku mengangguk pelan. Baik, kalau kamu ada di barisan penonton, aku siap berdiri di panggung. Di hari seminar, aku berdiri di balik panggung dengan perasaan campur aduk. Di hadapanku nanti akan ada ratusan perempuan dari berbagai latar belakang, pekerja kantoran, ibu rumah tangga, bahkan korban kekerasan rumah tangga yang datang karena ingin menemukan harapan. Begitu namaku dipanggil, aku melangkah ke panggung dengan langkah mantap. Aku tak membawa banyak catatan. Hanya hati yang penuh cerita dan semangat untuk berbagi. Aku Nina. Aku pernah jatuh. Aku pernah diperlakukan seperti pembantu di rumahku sendiri. Aku pernah dituduh perempuan murahan oleh keluarga suamiku, hanya karena aku pulang malam dari kerja. Aku pernah dikhianati oleh orang yang kupanggil adik. Tapi hari ini, aku berdiri di hadapan kalian semua sebagai perempuan yang memaafkan, bukan karena lemah, tapi karena aku tak ingin luka itu terus tinggal di dadaku. Tepuk tangan menggema. Tapi aku tak berhenti di sana. Banyak perempuan yang diajarkan untuk selalu sabar, untuk selalu mengalah. Tapi aku ingin kalian tahu, mengalah tidak berarti membiarkan dirimu diinjak. Sabar tidak berarti kamu harus terus bertahan dalam hubungan yang membuatmu hancur. Kita berhak memilih pergi. Kita berhak memulai dari awal. Dan kita berhak bahagia, dengan atau tanpa pasangan. Aku menceritakan kisahku. Dari awal pernikahan yang penuh tekanan, bagaimana aku dipaksa berhenti kerja, bagaimana aku dikucilkan di rumah mertua sendiri, bagaimana aku dibohongi oleh adik tiriku yang ingin merebut suamiku. Dan bagaimana aku akhirnya memilih pergi. Memulai dari nol. Menulis dari kamar kos. Menjadi pengisi seminar kecil-kecilan. Hingga sekarang. Saat aku pergi dari rumah itu, aku hanya membawa 1 koper. Tapi kini aku membawa banyak cinta. Dari diriku sendiri. Dari orang-orang yang percaya padaku. Dan dari kalian semua. Ketika aku selesai, banyak mata yang basah. Beberapa peserta berdiri, memberi tepuk tangan. Di barisan penonton, Rafael menatapku bangga. Dan aku tahu, aku tak butuh validasi siapapun lagi untuk merasa berharga. Aku telah menyembuhkan diriku sendiri. Luka itu masih ada bekasnya, tapi kini tak lagi sakit. Sore itu, setelah acara selesai, aku duduk di taman belakang gedung acara, menikmati teh dan udara senja. Seorang perempuan mendekat, mengenakan baju sederhana dan wajah yang sangat familiar. Maya? Ia mengangguk pelan. Matanya sembab, tapi tak ada kebencian di sana. Aku hadir dari awal. Diam-diam. Aku cuma ingin dengar kamu bicara, nah. Karena aku baru tahu betapa sakitnya peran yang aku jalani dulu. Aku mengangguk, menanti lanjutannya. Aku mengira bisa hidup bahagia dengan mengambil apa yang kamu miliki.
Tapi ternyata aku hanya mengambil sisa dari luka yang kamu tinggalkan. Randy berubah setelah kamu pergi. Jadi pemarah. Gampang frustrasi. Dan aku pun akhirnya sadar, aku tak bisa memaksakan cinta dari orang yang bahkan tak tahu cara mencintai dirinya sendiri. Ia menatapku. Setelah kami pisah, aku belajar banyak. Aku ikut komunitas pemulihan perempuan, dan aku mulai bekerja di yayasan sosial. Aku baru paham, selama ini aku iri padamu bukan karena kamu punya Randy, tapi karena kamu punya kekuatan untuk jadi mandiri. Air mataku menetes tanpa terasa. Bukan karena marah, tapi karena akhirnya, kami bisa bicara tanpa saling menyakiti. Aku minta maaf, Nah. Aku tahu itu tak cukup, tapi aku harus mengatakannya langsung, bisiknya. Aku berdiri, lalu memeluknya. Bukan pelukan seorang kakak yang memaafkan, tapi pelukan dua perempuan yang sama-sama pernah salah, sama-sama pernah rapuh. Terima kasih sudah datang, ujarku pelan. Dan saat itu juga aku tahu, tidak semua kisah balas dendam harus ditutup dengan kekalahan orang lain. Kadang, kemenangan sesungguhnya adalah ketika kita bisa berdamai dengan masa lalu dan dengan orang yang pernah menyakiti kita. Beberapa minggu setelahnya, aku menerbitkan buku terbaru berjudul Kujatuhkan Luka, Kutemukan Diriku Kembali. Buku itu menjadi bestseller dalam waktu 3 hari. Dalam peluncuran buku itu, aku sengaja mengundang semua orang penting dalam perjalanan hidupku. Termasuk Maya. Termasuk ibu mertuaku. Termasuk Randy. Tak ada dendam. Tak ada sindiran. Hanya kebenaran yang kutulis dengan jujur. Aku menulis bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan, ucapku dalam pidato peluncuran. Randy datang dengan wajah datar. Ia tak berani banyak bicara. Tapi ketika acara selesai, ia menghampiriku pelan. Selamat, Nina. Kamu memang pantas dapat lebih dari aku. Terima kasih sudah gak menghancurkan hidupku, meskipun kamu bisa. Aku tersenyum tipis. Karma tak selalu datang dalam bentuk kesengsaraan. Kadang, ia datang dalam bentuk penyesalan yang tak bisa diperbaiki. Ia mengangguk pelan, lalu pergi. Dan aku tahu, itu adalah pertemuan terakhir kami. Kini, aku menjalani hari-hariku dengan damai. Tak lagi dihantui masa lalu. Tak lagi takut pada pengkhianatan. Aku dan Rafael membuka rumah baca kecil di rumah kami. Setiap sore, anak-anak dari desa sekitar datang membaca buku, mendengarkan dongeng, bahkan menulis cerita mereka sendiri. Di rumah itu, aku menemukan bahagia dalam bentuk paling sederhana, suara tawa anak-anak, pelukan hangat Rafael, dan kedamaian dalam hatiku. Kadang, hidup tak memberi kita apa yang kita minta. Tapi ia akan memberi kita apa yang kita butuhkan, setelah kita cukup berani untuk melepaskan yang menyakitkan. Aku tak lagi Nina yang dulu. Kini aku adalah Nina yang memilih bahagia, bukan karena diberi, tapi karena aku perjuangkan sendiri.